Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan presentasi tentang pembangunan rumah tinggal dengan Building Information Modeling untuk memenuhi tugas dari mata kuliah BIM. Perkenalan kita dari kelompok 6 yang beranggotakan Agwin, Ardi, Ataya, Banaf, dan saya sendiri Saiful. Berikut dengan NIM yang sudah tersedia. Next. Berikut adalah table of contents. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah informasi, yang keempat adalah 3D, 4D, dan 5D, dan yang terakhir adalah kendala dan solusi. Next. Yang pertama adalah pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang dan pembagian job desk. Untuk yang pertama, latar belakang. Berdasarkan US National Building Information Modeling Standard Project Committee, Building Information Modeling atau BIM memiliki definisi sebagai representasi digital dan karakteristik fisik dan fungsional sebuah fasilitas. BIM adalah sumber daya pengetahuan dan informasi bersama tentang sebuah fasilitas yang membentuk dasar yang dapat diandalkan untuk mengambil keputusan-keputusan selama siklus hidupnya. Didefinisikan sebagai yang ada sejak awal konsepsi hingga pembongkaran. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 22 PRT/M/2018 tentang pembangunan gedung negara dinyatakan bahwa penggunaan BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2.000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Keberadaan mahasiswa tersendiri menjadi faktor penting dalam perkembangan BIM karena nantinya para mahasiswa yang akan berperan di dunia konstruksi ke depannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan BIM di dunia perkuliahan adalah dengan memasukkan BIM ke dalam kurikulum kampus seperti yang diterapkan pada Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Next. Berikut adalah pembagian job desk-nya. Untuk 3D struktur quality take off atau itu diambil oleh Agwin. Untuk yang kedua adalah 3D struktur dan 3D arsitektur, yaitu Ardi. Berikut adalah 3D MEP dan MEP itu adalah Ataya. Untuk 3D landscape dan laporan PPT, Banaf. Dan untuk 4D scheduling adalah saya sendiri, Saiful Anwar. Next. Berikut adalah landasan teori. Apa itu BIM? Manfaat BIM, dimensi pada BIM, referensi software yang digunakan. Apa itu BIM? Building Information Modeling atau BIM adalah salah satu sistem dan teknologi di bidang arsitektur, engineering, and construction yang mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan ke dalam model 3 dimensi dan menyatukan seluruh stakeholders yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi melalui sistem informasi yang diintegrasikan. Singkatnya, BIM adalah pendekatan untuk desain bangunan, konstruksi, dan manajemen, di mana di dalamnya terdapat sistem pengelolaan, metode, dan urutan pekerjaan suatu proyek yang diterapkan berdasarkan informasi terkait dari keseluruhan aspek bangunan yang dikelola. Manfaat BIM yaitu untuk yang pertama adalah meningkatkan produktivitas karena adanya koordinasi dan kolaborasi informasi yang terintegrasi satu sama lain. Yang kedua, mendeteksi, mitigasi, atau mengurangi risiko dalam proses perencanaan, ketidakpastian, meningkatkan keselamatan, dan menganalisa dampak potensi. Berikutnya adalah mengoptimalisasikan research
Berikutnya memproduksi gambar teknis lebih cepat dan akurat, dan yang terakhir adalah meminimalisir terjadinya VO. Berikutnya adalah dimensi pada BIM. Yang pertama adalah 3D, 4D, 5D, 6D, dan 7D. Untuk yang 3D sendiri adalah desain 3D, yaitu model kondisi existing proyek konstruksi. Untuk yang 4D adalah time scheduling, untuk 5D adalah estimasi biaya, dan 6D adalah sustainability, dan 7D facility management application. Next, berikutnya diteruskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada referensi software. Itu yang pertama ada Autodesk Revit, Autodesk Navisworks, Enscape, dan yang terakhir adalah Trimble Connect. Next. Yang ketiga adalah informasi proyek dan penggunaan software. Informasi proyek sendiri ini ada fungsi bangunannya yaitu rumah tinggal, luas bangunan 400 meter persegi, tinggi bangunannya 9 meter, tipe strukturnya yaitu beton bertulang dan struktur kayu. Kebutuhan ruangannya ada sebagai berikut. Dan durasi pekerjaannya ini yaitu adalah 103 hari. Oke, next. Yang keempat, ada 3D, 4D, dan 5D. Modelan, penjadwalan, dan estimasi biaya. Yang pertama ada 3D struktur. Ya, gambar ini adalah gambar modeling dan penulangan kolom dan balok, yaitu ada pada ya select berwarna hijau. Oke, next. Selanjutnya ada penulangan pondasi menerus. Ada pada gambar yang berwarna biru. Next. Selanjutnya adalah modeling jendela dan pintu yang berwarna biru juga. Oke, next. Selanjutnya ada 3D tour modeling dari dinding. Next. Ini ada modeling penutup atap yang berwarna hijau. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu untuk modeling 3D MEP. Berikut ini adalah salah satu modeling dalam bidang elektrikal, yaitu untuk modeling stop kontak yang di-select oleh warna biru. Lalu selanjutnya adalah modeling titik lampu dan sanglar. Next. Lalu ini untuk bagian dari plumbing, yaitu modeling pemipaan pada rumah 3D ini. Next. Lalu selanjutnya adalah sketsa denah landscape yang bisa dilihat dari tampak atas. Next. Lalu yang terakhir adalah modeling tampak depan dengan warna dan landscape dan MEP yang digabungkan. Lalu untuk video render akan disertakan di akhir presentasi. Mungkin untuk sekarang next dulu. Lalu selanjutnya adalah tahapan 4D atau scheduling menggunakan software Navisworks. Yaitu yang pertama untuk ekspor file 3D dari Revit. Lalu tampilan sets untuk fondasi menerus. Selanjutnya tampilan tas lengkap dengan jadwal di Navisworks. Lalu ini untuk tampilan simulation setting dan set viewpoints yang digunakan untuk Navisworks. Selanjutnya adalah tampilan untuk animation export. Selanjutnya adalah quantity takeoff untuk struktur.
Baik, mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, untuk berikutnya ada quantity take-off bagian arsitektur. Selanjutnya ada quantity take-off bagian mechanical electrical plumbing. Dan yang kelima ada kendala dan solusi. Kendala dan solusi pada penggunaan software BIM, kesimpulan, dan saran. Kendala pada software Revit, yang pertama ada sulit mengatur tulangan. Yang kedua, harus men-setting family untuk proses pembuatan gambar kerja. Yang ketiga, tidak bisa memasang pipa pada family yang bukan MEP. Dan yang selanjutnya ada beberapa family arsitektural yang tidak ada. Dan yang terakhir ada pekerjaan quantity take-off, harus menunggu pekerjaan 3D sehingga terkadang harus menyesuaikan. Selanjutnya ada kendala pada software Navisworks, yaitu yang pertama ada ketika memasukkan file Revit ke Navisworks, ada beberapa komponen yang hilang, dan ada jika terdapat perubahan model, maka harus mengulangi dari awal. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Agwin. Selanjutnya adalah kendala pada software Enscape, yaitu adalah hardware yang error ketika rendering. Selanjutnya ada kendala pada software Triple Connect, yaitu adalah terjadi clash antara landscape dengan bangunan. Selanjutnya, untuk solusi pada software Revit, yang pertama adalah mengganti item toilet dan wastafel, lalu menggunakan software Navigate River Extension untuk melakukan pengaturan pembersihan. Selanjutnya, mencari tutorial pembuatan family pada gambar kerja. Yang keempat, mendownload family arsitektur. Selanjutnya, meminimalkan terjadinya kesalahan sehingga perubahan pada quantity take-off tidak terlalu banyak. Lalu ada solusi pada software Navisworks, yaitu mengikuti tutorial di YouTube dan menunggu terlebih dahulu model yang sudah final. Untuk solusi pada software Enscape, rendering dilakukan pada anggota kelompok yang mempunyai hardware yang memadai. Solusi pada software Triple Connect, melakukan perbaikan pada bagian yang terjadi clash, penyesuaian pada 3D landscape pada software Revit. Untuk kesimpulannya, Building Information Modeling atau BIM adalah salah satu sistem dan teknologi di bidang IAC, Arsitektur, Engineering, and Construction, yang mampu memsimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan ke dalam model 3 dimensi dan menyatukan seluruh stakeholder yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi melalui sistem informasi yang terintegrasi. Pemodelan 3D dalam BIM terdiri dari 3D struktural, 3D arsitektural, 3D mechanical electrical, dan plumbing, 3D landscape, dan terakhir 3D landscape. Pada pemodelan 3D struktural, arsitektural, dan MEP, kami menggunakan aplikasi Autodesk Revit. Lalu pada 3D landscape, kami menggunakan aplikasi Revit, dan rendering menggunakan Enscape. Scheduling 4D dalam BIM merupakan bentuk penjadwalan proyek yang kemudian dapat disimulasikan masing-masing pekerjaan yang telah dimodelkan, dapat dimasukkan jadwal pengerjaan yang kemudian dapat dianimasikan secara real-time. Dalam tugas ini, Scheduling 4D, kami menggunakan aplikasi Autodesk Navisworks dan dapat lama pengerjaan proyek adalah 103 hari. Setelah semua selesai, file yang sebelumnya terpisah dapat dikolaborasikan dengan aplikasi Triple Connect, sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan proyek. Diharapkan dengan adanya tugas BIM Project ini, mahasiswa dapat memahami penggunaan BIM dalam sebuah proyek. Untuk saran, keberadaan BIM dapat menghemat proyek dari waktu dan mutu. Namun yang masih menjadi kendala adalah tidak semua pihak di dalam proyek memahami BIM, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih menyeluruh ke stakeholder dalam proyek. Selain itu, pelatihan maupun mata kuliah BIM harus sedini mungkin dikenalkan dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki waktu yang lebih untuk belajar. Pembelajaran BIM tidak terbatas pada BIM untuk dunia konstruksi saja, namun akan lebih baik jika diperluas ke infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, dan lain sebagainya. Terima kasih dari kami kelompok 6. Selanjutnya akan kami tampilkan video rendering modeling kami.
Terima kasih.